A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan yang paling semangat menjawab salam. Semoga Allah mudahkan, lancarkan, berkahi dan ridhoi. Benar-benar menjadi penghafal Quran 30 juz. Mudah-mudahan yang semangat menjawab salam, Allah undang untuk bisa menunaikan haji, menunaikan umroh, berkunjung ke Baitullah dan Baitul Maqdis. Mendoakan yang paling semangat menjawab salam, mudah-mudahan nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Yang utama dan yang pertama, tamu spesial kita pada malam hari ini, adik-adikku, para santri dan penghafal Al-Quran yang kami hormati, kami cintai, dan senantiasa kami doakan. Kenapa yang utama dan yang pertama? Nama kegiatannya 3M Fest. 3M Fest ini dua artinya, Masjid Muda Manfaat, tapi saya lihat juga temanya melayani, memuliakan, dan membahagiakan. Berarti tamu utama kita pada malam hari ini adalah adik-adik santri dan adik-adik penghafal Al-Quran dari berbagai pesantren yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak PLH Kementerian Agama Kabupaten Sidendreng Rapang, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat, diberikan Allah petunjuk, dijaga Allah, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan dunia dan keburukan akhirat. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kepala Kepolisian Resort Kapolres Sidendreng Rapang, sepertinya kalau saya tidak salah, saya kesempatan kedua bersama beliau di Sidrap ini. Kita doakan beliau juga. Kalau dulu ada ABRI masuk desa, kita doakan insya Allah banyak polisi masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Presiden dan keluarga besar Masjid Muda Manfaat, para pendukung acara, para panitia, para sponsor, dan juga teristimewa. Jadi urutan acara itu pada malam hari ini yang paling istimewa itu yang paling terakhir. Ustadz kita, Ustadz Junaid Siregar, yang insya Allah nanti akan melangitkan doa-doa bersama kita semua. Kehadiran anak-anakku semuanya, setelah dari sore tadi bersama-sama bergembira, dilayani, dimuliakan, dan dibahagiakan, insya Allah di puncak acara nanti, kita sama-sama mengangkat tangan kita, menggetarkan arasnya Allah, melangitkan doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran, cahaya Al-Quran ini menerangi Kabupaten Sidrap, menerangi Sulawesi, dan insya Allah menerangi Indonesia dan dunia. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adik-adikku semua dan juga teristimewa ibu-ibu majelis taklim. Tadi itu kalau Presiden Masjid Muda Manfaat tidak menyapa tidak menyapa ibu-ibu majelis taklim, dari depan itu kelihatan seperti santri. Masih muda-muda, masih cantik-cantik, insya Allah. Walaupun katanya orang tua, tapi sekedar info untuk ibu-ibu majelis taklim terutama, di surga nanti tidak ada orang tua. Di surga nanti tidak ada nenek-nenek. Insya Allah jadi gadis kembali, cantik seperti bidadari, insya Allah. Malam hari ini adalah malam yang istimewa, menyongsong Hari Santri tahun 2024, hari perjuangan, hari yang begitu heroik bagi perjalanan bangsa Indonesia, perjalanan umat Islam, dan perjalanan pondok-pondok pesantren.
Perlu kita tahu bahwa hari santri itu diperingati sebenarnya adalah peringatan jihad. Hari santri itu adalah hari memperingati resolusi jihad dari Nahdlatul Ulama, dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam perjalanan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang pada saat itu ingin direbut kembali oleh tentara Nica, tentara Belanda, dan tentara sekutu, tentara Inggris. Setelah melemahnya pengaruh Jepang, dia ingin kembali merebut Indonesia ini. Maka setelah tentara-tentara, pahlawan-pahlawan maju, maka dengan resolusi jihad itulah Indonesia berhasil dipertahankan kemerdekaannya. Maka peringatan ini adalah peringatan jihad, peringatan yang penuh dengan perjuangan. Sejarah kesantrian tidak boleh dihilangkan dengan sejarah jihad. Sejarah kesantrian tidak bisa dihilangkan dengan sejarah-sejarah perjuangan Islam, perjuangannya para ulama, perjuangannya para kiai, perjuangannya Andre Gurutta semuanya. Dan tentu di depan kita ini, selain malaikat-malaikat kecil yang hari ini sedang jadi santri dan penghafal Al-Quran, tentu juga adalah mujahid-mujahid muda insya Allah. Kesempatan ini adalah kesempatan untuk membahagiakan mereka, melayani mereka, memuliakan mereka. Makanya tadi saya di awal mengatakan bahwa adik-adik ini adalah tamu utama, tamu istimewa pada malam hari ini. Kenapa? Mereka lah yang kita harapkan menjadi penerang, menjadi cahaya, memberikan cahaya Al-Quran di tanah Sidendreng Rapang ini. Cahaya Al-Quran diharapkan semakin terang, yang insya Allah semakin terang cahaya Al-Quran di daerah kita ini, maka akan semakin sirna semua kegelapan. Jadi cahaya itu pasti akan menyirnakan kegelapan. Maka apapun kegelapan yang hari ini ada di kampung kita, di daerah kita, di bangsa kita ini, tapi dengan tumbuhnya, berkembangnya banyak penghafal-penghafal Al-Quran, pembelajar-pembelajar Al-Quran, pengamal-pengamal Al-Quran, pengajar-pengajar Al-Quran, insya Allah biiznillah cahaya itu semakin terang dan kegelapan itu akan semakin sirna. Jadi tidak perlu kita mengutuk kegelapan, besarkan saja cahayanya, banyakkan saja titik cahayanya, maka insya Allah kegelapan itu akan sirna sendiri. Kalau mau buktinya, coba matikan lampunya. Begitu cahayanya sirna, maka yang datang adalah kegelapan. Kalau kegelapannya yang mau dibikin sirna, maka nyalakan cahayanya. Cahaya kita adalah cahaya Al-Quran. Al-Quran itu juga adalah nur bagi kita semua. Maka insya Allah, kemuliaannya mereka ini adalah kemuliaan yang istimewa. Kenapa kita muliakan? Siapa-siapa yang memuliakan Al-Quran, maka dia juga menjadi mulia. Maka siapa juga yang memuliakan Ahlul Quran, memuliakan santri-santri yang sedang belajar Al-Quran, memuliakan guru-guru yang juga sedang belajar mengajarkan Al-Quran, maka insya Allah mulia. Kalau sesuatu itu dekat dengan Al-Quran, maka sesuatu itu pasti mulia. Siapa-siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah pasti mulia. Tapi menjadi pengingat juga bagi saya pribadi dan kita semuanya. Siapa-siapa yang jauh dari Al-Quran, yakin dan percaya, dia akan hina dan dihinakan di dunia dan di akhirat. Kita pernah dengar yang namanya kulit hewan, entah itu kulit sapi, kulit binatang, kulit kambing, atau kulit domba, dan lain sebagainya. Kulit itu hampir-hampir tidak ada harganya. Kalaupun ada harganya murah dan tidak dicari orang. Hanya segelintir orang yang suka cari-cari, apa namanya di sini, bingkulan. Cari-cari bingkulan. Apa? Badulan. Cari kulit-kulit yang hewannya sudah dimakan, binatangnya sudah dimakan,
Tapi kulitnya itu seolah-olah tidak ada harganya. Seolah-olah kalaupun ada harganya murah. Kalaupun ada yang mau dikasih belum tentu orang mau. Itu kulit Al-Quran, kulit binatang. Tapi coba, kulit binatang ini kita kasih satu ayat saja dalam Al-Quran. Dari Quran surah 1 ayat 1. Ada yang tahu Quran surah 1 ayat 1? Ada yang tahu Quran surah 1 ayat 1? Apa Quran surah 1 ayat 1? Surah Al-Fatihah ayat 1. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Kulit sapi, kulit kambing, atau kulit apa saja yang tadi tidak ada harganya, yang tadi diletakkan di bawah, yang tadi dipandang enteng orang, yang tadi tidak dianggap oleh orang, begitu dituliskan satu ayat saja, Bismillahirrahmanirrahim, surah 1 ayat 1, maka kira-kira kulit kambing ini diletakkan di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas? Dihinakan atau dimuliakan? Direndahkan atau ditinggikan? Bahkan dibingkai baik-baik, dipasang pakai kaca, dan ditaruh di tempat yang tinggi. Itu kulit kambing, itu kulit sapi, itu kulit domba, kulit binatang. Baru dikasih satu ayat saja Al-Quran, dia begitu langsung menjadi mulia. Tapi kalau tidak ada ayat Qurannya, paling keren dia jadi rebana. Dipukul, habis dipukul lagi. Atau jadi beduk. Digendrang ya namanya. Ditabuh, dipukul, sakit. Tidak ada artinya. Tapi begitu dia dituliskan satu ayat Al-Quran, dia jadi langsung mulia. Dia menjadi mulia, dia menjadi istimewa, dan dia menjadi berharga. Kalaupun dijual, harganya sudah tidak lagi murah. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Maka siapa-siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah mulia. Siapa-siapa yang menjauh dari Al-Quran, pasti hina dan dihinakan. Ada ustadz jauh dari Al-Quran, yakin dan percaya, besok atau saban hari ketika dia tidak berubah, pasti akan ada sesuatu yang terjadi yang mengantar dia pada kehinaan. Santri, kalau hari ini dia dekat dengan Al-Quran, dan kemudian setelah tamat berhenti dan meninggalkan Al-Quran, pasti akan ada masalah dalam hidupnya. Pejabat, kalau jadi pejabat yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah jadi pejabat yang mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kalau jadi pejabat yang jauh dari Al-Quran, bisa jadi dia menjadi pejabat yang mungkin di awal-awal dimuliakan orang, tapi bisa jadi ujung-ujungnya dihinakan. Ditangkap sama Pak Kapolres, ditangkap sama polisi. Semua orang akan menjadi mulia, kita insya Allah semua menjadi mulia ketika kita mendekat dengan Al-Quran. Kita lihat kemuliaan Al-Quran. Kalau tadi kita contohkan kulit binatang, maka kita lihat cerita bagaimana sosok malaikat Jibril. Dia adalah malaikat seperti malaikat-malaikat yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda. Dia menjadi pemimpinnya para malaikat, dia menjadi sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Kenapa? Karena dia membawa wahyu, membawa firman Allah, membawa Al-Quran. Maka dia menjadi malaikat yang lebih mulia kedudukannya dibanding malaikat yang lain. Padahal sama-sama malaikat. Namanya malaikat Jibril. Gelarnya, julukannya Sayyidul Malaikah. Ada 12 bulan yang diciptakan Allah. Ada satu yang menjadi bulan mulia. Kenapa bulan itu menjadi mulia? Dan apa namanya bulan itu? Ada yang tahu? Apa nama bulannya? Bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita umur panjang sampai nanti bisa menikmati indahnya lagi bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan menjadi mulia karena di bulan itulah turun Al-Quran.
Bulannya menjadi mulia karena di bulan itu turun Al-Quran. Malaikatnya menjadi malaikat istimewa karena malaikat itu yang bawa Al-Quran. Ada 25 nabi dan rasul. Lebih banyak lagi jumlah nabi. Tapi ada satu yang menjadi sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Siapa beliau? Kekasih kita tercinta, sosok yang selalu kita rindukan dan mudah-mudahan bisa kita teladani, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, imamnya para nabi. Walaupun dia adalah nabi paling terakhir, tapi dia menjadi Sayyidul Anbiya karena salah satunya beliaulah yang membawa Al-Quran ini, menerima dari malaikat Jibril, lalu kemudian disampaikan kepada umatnya, sampailah melalui para ulama sampai kepada kita semua. Melalui para penghafal Al-Quran, sampailah Al-Quran itu sama kita semua. Semuanya ini menjadi mulia dengan kemuliaan Al-Quran. Maka prinsip hidup kita sederhana. Kalau mau mulia di dunia ini, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan sampai biarkan Al-Quran kita berdebu. Jangan sampai membiarkan Al-Quran kita berhari-hari tidak dibuka. Apalagi sampai berminggu-minggu. Apalagi sampai berbulan-bulan. Jangan hanya dibuka Al-Quran kita ketika hanya bulan suci Ramadan. Berbeda dengan santri. Berbeda dengan penghafal Al-Quran. Setiap hari, siang dan malam, hari-harinya semua bersama Al-Quran. Insya Allah mulia. Yang tidak tentu kemuliaannya ini ya kita-kita semua ini. Termasuk usikum wa nafsi bitaqwallah. Sedang mengingatkan diri saya sendiri. Berani kita menjauh dari Al-Quran, berarti kita sedang berani mempertaruhkan hidup dari kemuliaan. Berani mempertaruhkan hidup mendekat pada jurang-jurang kehinaan. Tapi begitu kita merapat, mendekat, mencoba membaca, sekalipun tertatih, sekalipun susah, sekalipun sulit, insya Allah kemuliaan itu akan semakin dekat menghampiri hidup kita. Ibu-ibu, kalau mau ki suami tak tidak diambil sama pelakor, mau ki suami tak tidak diambil sama pelakor, kita tahu di pelakor. Bukan santri ditanya, ibu-ibu. Kalau mau ki suami tak tidak diambil pelakor. Kalau mau ki istri tak tidak diambil pebinor. Pelakor, perebut laki orang. Pebinor, perebut bene orang. Pastikan suami tak, pastikan istri tak adalah suami yang dekat dengan Al-Quran, istri yang dekat dengan Al-Quran. Anak-anak tak, kalau tidak mau ki anak tak jadi pengguna narkoba, menjadi pengedar narkoba, menjadi orang yang mencari hidup, mencari kemuliaan dan mencari kebahagiaan semu dengan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, pastikan anak-anak kita jadi anak-anak penghafal Al-Quran. Anak-anak kita jadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Karena hampir, dan boleh ditanya sama beliau Pak Kapolres. Kita doakan beliau dalam waktu dekat bisa jadi Kapolres. Kapolres yang melindungi semua penghafal-penghafal Al-Quran. Mengayomi kita semuanya insya Allah. Coba kita tanya, itu yang ditangkap narkoba, itu yang ditangkap mencuri, itu yang ditangkap jadi penjahat masuk penjara, kira-kira itu semua orang yang dekat dengan Al-Quran atau orang yang jauh dengan Al-Quran? Izin konon. Semua hampir. Kalaupun ada orang yang dekat Al-Quran masuk penjara, salah tangkap kira-kira itu. Atau ada sedikit yang koslet di orangnya. Kalau bukan polisinya yang salah tangkap, dia kira-kira ada yang koslet. Tidak mungkin orang yang di hatinya ada Al-Quran, Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, meresap masuk ke dalam dadanya, tidak mungkin jadi teroris. Tidak mungkin jadi pembunuh, tidak mungkin jadi radikal. Al-Quran mengajari kita bagaimana lembutnya,
Cobalah bayangkan, perintahnya Al-Quran itu tidak mungkin lah kalau orang yang menjiwai Al-Quran ini menjadi radikal. Tidak mungkin dia kasar, tidak mungkin dia keras. Kenapa? Menasehati Fir'aun saja, perintahnya Al-Quran itu, Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan dengan menasehati Fir'aun itu dengan kata-kata yang qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Coba Fir'aun, ibu-ibu, adakah suami tak di sini seperti Fir'aun? Tidak ada, Ji. Sebagaimanapun suami tak tidak nakal, Ji, Fir'aun. Maka jangan kasar sama suami tak. Begitu juga sama istri. Sebagaimanapun istri tak, tidak seperti jika kelakuannya Fir'aun. Maka tidak mungkin kalau orang menjiwai Al-Quran, toh menasihati Fir'aun saja Allah perintahkan qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Al-Quran ini adalah penjaga kita semua. Al-Quran ini furqan, pembeda yang hak dan yang batil, membedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli, membedakan yang mana yang tulus, yang mana yang modus. Adik-adikku yang belum menikah, pembeda laki-laki modus dan laki-laki tulus itu Al-Quran. Jangki bilang, dek, semua laki-laki sama. Sorry ya. Enggak. Kalau dia laki-laki penghafal Al-Quran, dia laki-laki santri, yang jiwa santrinya dibawa sampai pun dia tamat dari pesantren, insya Allah semua laki-laki tidak sama. Betul? Jangki bilang semua laki-laki sama. Yang asli dengan yang KW itu beda, bos. Yang modus dengan yang tulus itu beda. Apa pembedanya? Kalau dia kemana-mana bersama Al-Quran, bersama hafalannya, dia jaga hafalannya, insya Allah dia jadi mulia. Boleh jadi mungkin kita dengan keluarga yang kekurangan, keluarga yang terbatas, lahir dari orang tua yang mungkin serba apa adanya. Tapi insya Allah dengan mendekat dengan Al-Quran, kita akan menjadi sesuatu yang ada apanya. Sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang menjadi mulia, menjadi istimewa. Maka kenapa santri dan penghafal Al-Quran ini mulia? Karena kita percaya nanti akan beda kalau Bupati Sidrap itu penghafal Al-Quran. Kalau Bupati Sidrap itu adalah orang yang hamilul Quran, bukan hanya hafizul Quran. Gubernur Sulawesi Selatan, insya Allah kita tidak tahu, satu di antara mereka yang kita muliakan hari ini, mereka nanti yang jadi bupati 15 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Mereka nanti yang jadi gubernur, mereka nanti yang jadi kapolda, mereka nanti jadi yang panglima, jadi dokter, berbeda. Mereka nanti yang jadi presiden Republik Indonesia. Hari ini jadi santri, insya Allah besok jadi pemimpin. Santri today, leader tomorrow. Hari ini belajar, insya Allah besok menjadi guru bangsa. Menjadi tokoh yang membawa pengaruh Al-Quran dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan semua lini kehidupan kita. Siapa yang dekat-dekat dengan Al-Quran insya Allah mulia. Siapa yang jauh-jauh dari Al-Quran hampir dipastikan hina. Saya banyak ketemu orang kaya tidak bahagia. Saya banyak ketemu orang hebat, punya jam tangan. Jam tangannya itu miliar. Kalau ini tadi 3M, dia tidak tahu berapa M. Jam tangan, Ji. Tapi dia tidak punya waktu. Punya jam mahal tapi tidak punya waktu. Punya jam tangan mahal tapi tidak tahu waktu sholat. Padahal kalau dilihat itu nomornya, sama Ji nomornya, nomor 1 sampai nomor 12. Saya ketemu orang yang punya spring bed mahal. Spring bednya
puluhan juta, tapi tidak nyenyak tidurnya. Dia tidak bisa beli tidur nyenyak. Apa yang hilang? Dia jauh dari Al-Quran. Sesukses-suksesnya dia, sekaya-kayanya dia, sehebat-hebatnya dia, setinggi-tinggi jabatannya, ada yang hampa dalam hidupnya. Kenapa hampa hidupnya? Jauh dari pedoman hidup, jauh dari petunjuk hidup. Kalau ada orang naik motor tidak sesuai peraturan lalu lintas, hampir dipastikan di jalan nanti dia ada masalah. Kalau tidak ditangkap polisi, bisa jadi ketika dia dia terobos lampu merah, kecelakaan dan sebagainya. Itu hanya tidak menaati peraturan lalu lintas. Bisa sengsara, bisa repot urusannya. Apalagi tidak mengikuti pedoman hidup. Motor canggih, mobil canggih, HP canggih, semua ada manual booknya. Masa manusia secanggih kita ini, manusia sesempurna kita ini, jauh dari pedoman hidupnya. Apa pedoman hidup kita? Al-Quran. Maka momentum ini jadi pengingat, jadi reminder sekaligus penyemangat untuk adik-adik santri. Tapi untuk kita juga. Karena Al-Quran ini hudan linnas. Petunjuk untuk semua manusia. Bukan hudan litulab. Bukan petunjuk hanya untuk santri. Petunjuk untuk semua manusia. Hudan linnas. Maka ini Al-Quran untuk polisi, untuk dokter, untuk tentara, untuk pejabat, untuk pengusaha, untuk masyarakat umum, semuanya. Ini Al-Quran kita. Jangan nanti kita marah kalau ada yang menginjak-injak Al-Quran. Tidak. Caranya memuliakan Al-Quran, baca. Amalkan, pelajari. Maka sering kita bilang, baca ki Al-Quran tak. Jangan biarkan berdebu. Ambil ki Al-Quran tak, baca ki 1 juz 1 hari. Kalau tidak bisa ki baca 1 juz 1 hari, kalau di Kuri Langit ada program EFOZ, Everyday 1 juz. Kalau adik-adik santri tidak diragukan lagi. Dia lebih dari 5 juz. Ikut juga juz bonte, juz timun, juz apa tuh main namanya. Banyak juznya. Murojaahnya saja berapa juz. Tapi kita ini, yang hari ini hadir melihat, Masya Allah santri, Masya Allah penghafal Al-Quran. Masa cuma Masya Allah? Maka pulang dari sini kita buka Al-Quran kita baca 1 juz 1 hari. Tidak bisa kak baca 1 juz 1 hari, sibuk sekali kak kodong jadi ibu rumah tangga, sibuk sekali kak jadi bapak rumah tangga, sibuk sekali kak kerja sibuk. Tidak apa-apa Jit, kalau tidak bisa ki 1 juz 1 hari, 2 lembar mau habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar juga habis isya. Insya Allah 1 juz tonji. Betul? Tidak bisa ki 1 juz 1 kali. 8 menit nih ba'da subuh, 8 menit ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, dan isya. 8 menit itu berapa lembar? 2 lembar Ji. Kalau kita ngaji 8 lembar, 8 menit, insya Allah itu dapat 2 lembar. Itu tidak terlalu cepat. Nggak bisa Ki. Nggak apa-apa Ji, setengah juz nih. Setengah juz. 10 halaman. Tidak bisa juga setengah juz, 1 lembar mupain 1 hari. Adik-adik santri, kalau pulang ke rumah, kasih tahu bapak tak, ajak mama tak. Mak, kalau tidak bisa ki 1 juz, setengah juz nih. Tidak bisa ki setengah juz, 1 lembar nih. Kalau tidak bisa ki juga 1 hari baca 1 lembar, baca 1 halaman saja. Kalau 1 halaman juga tidak bisa, setengah halaman nih. Tidak apa-apa Ji. Yang penting setiap hari kita bersama Al-Quran. Ustaz, sibuk kak, kasihan banyak pekerjaanku. Oke, kalau tidak bisa ki setengah halaman, 1 ayat 1 hari. Di luar sholat. Bagaimana contohnya 1 ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin. Shadaqallahul azim. Besok pi lagi. Besok baca pi lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Shadaqallahul azim. Besoknya lagi, baca lagi. Alif lam ra. Shadaqallahul azim. Memang diketawai, memang kedengarannya lucu, tapi saya mau kasih tahu Ki, yang baca seperti ini masih jauh lebih mulia daripada yang tidak baca Al-Quran sama sekali dalam sehari. Kenapa? 1 huruf 10 kebaikan. Jadi kalau nak baca alif lam mim itu 3 huruf. Berarti dia dapat 30 kebaikan di hari itu. Besok dia cuma baca Yasin, dia dapat 20 kebaikan. Besok dia baca Alif Lam Ra. Kalau 1 ayat 1 hari tidak ada waktu tak, Pak, tidak ada waktu tak, Bu. Pulang ki dari sini, ambil ki Al-Quran tak, baru kita peluk erat-erat. Sambil meratapi nasib tak, sambil bilang, ya Allah, apa dosaku ya Allah. Sampai-sampai kayaknya bukan misalnya yang tidak sempat baca Al-Quran, kayaknya Al-Quran yang tidak mau dibaca sama saya. Karena 1 ayat saja tidak bisa, Ki. Biasa itu ada penceramah, dia bilang, yang dicerita ini supaya tidak tersinggung. Harapanku saya malah tersinggung, Ki. Supaya jadi muhasabah. Kita semua jadi orang yang menerangi sidrap ini dengan cahaya Al-Quran. Kita semua ini jadi orang yang menerangi dunia ini dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran ini kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Turun 1 paket dengan keberkahan. Maka banyak orang yang sibuk cari barakah, tapi dia jauhi barakah yang sebenarnya diturunkan Allah. 1 paket. Apa paketnya? Al-Quran. Sibuk cari berkah. Barakallah, barakallah, semoga berkah ya, semoga berkah ya. Pergi cari berkah ke sana ke sini. Berkah yang benar-benar dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa oleh Rasulullah, malah diabaikan, malah dicuekin. Yang terakhir, menjadi pengingat bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang mau saya tanya, Bu, Ibu, kalau dari Ki Makassar atau dari Ki Jakarta atau pulang Ki umroh, amin. Pulang Ki dari tanah suci, ada oleh-oleh kita bawa. Tapi itu oleh-oleh tak tiwi tak, tidak ada orang yang mau terima. Kita kasih orang, tidak ada orang mau ambil. Bawa Ki makanan, basi itu makanan. Bawa Ki minuman, tidak ada yang mau sentuh. Bawa Ki baju baru, jelas-jelas dari tanah suci, oleh-oleh kita yang bawa. Suami tak tidak mau ambil, anak tak tidak mau ambil, keluarga tak, teman tak, dikasih semua oleh-oleh, tidak ada yang mau ambil. Kira-kira bagaimana perasaan tak? Enak atau tidak enak? Kecewa atau bahagia? Mojok Ki. Cocok di mojok di sini. Apa mojok di? Mageli. Bukan gele-gele ya, mageli. Mageli Ki. Dari semua orang yang kita temui, tidak ada yang mau ambil oleh-oleh tak? Tidak ada yang mau terima tiwi-tiwi tak? Sebagai manusia biasa, bukan Ki malaikat, tidak bisa dipungkiri, pasti kecewa Ki. Betul? Betul. Bagaimanalah perasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia bawakan cahaya, dia bawakan petunjuk, dia bawakan oleh-oleh untuk umatnya. Tiwi-tiwi na nabita dibawakan di hadapan kita semua, tapi tiwi-tiwi na nabita disimpan di lemari. Tiwi-tiwi na nabita diabaikan, dibiarkan berdebu. Sementara kita bilang nabita adalah kekasih tak, nabita adalah pemimpin tak, nabita adalah orang yang nanti kita harapkan syafaatnya, nabita yang nanti kita harapkan bisa sama-sama beliau di surga minum dari telaga Kautsar.
tiwi na nabita kita abaikan. Maka bukan tentang siapa yang ceramah, bukan tentang siapa yang membina penghafal Al-Quran, tapi soal ini adalah tiwi-tiwina nabita sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin sebagai pengingat, penyemangat untuk kita semua. Adik-adik santri tetap semangat menghafalkan Al-Quran. Tidak ada lagi kemuliaan yang lebih mulia daripada Al-Quran, yang lebih mahal banyak. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada Al-Quran. Setelah kita jadi pejuang Al-Quran, belajar baca, belajar hafal, belajar memahami, pelajari ilmu-ilmu alat, belajar mengamalkan, belajar nanti insya Allah mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dua kemuliaan. Orang mulia itu belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran. Pilihan cuma dua. Mau ki jadi guru atau mau ki jadi santri. Mau ki mengajar Al-Quran atau mau ki belajar Al-Quran atau mau ki mengajar Al-Quran. Dua-duanya insya Allah mulia. Belajar mulia, mengajar juga mulia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang istimewa bagi kita semuanya. Selamat Hari Santri untuk para santri dan penghafal Al-Quran. Tetap semangat sampai nanti kita Allah izinkan bisa jadi penghafal Al-Quran 30 juz, jadi ulama-ulama besar insya Allah di masa yang akan datang, jadi pemimpin-pemimpin harapan bangsa dan tanah air insya Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.